Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas performa keuangan dari perusahaan NISP dengan pendekatan investasi fundamental. Jadi, mari kita mulai. Mari kita lihat pertumbuhan pendapatan perusahaan NISP. Selama 1 tahun terakhir, pendapatan mereka naik sebesar 22,6% menjadi Rp16.426 miliar. Jika melihat rata-rata pertumbuhan, CAGR, selama 5 tahun, pendapatan mereka tumbuh sebesar 6,1% setiap tahun. Dengan angka yang fantastis ini, bisa dikatakan bahwa NISP memiliki pertumbuhan pendapatan yang baik. Laba bersih perusahaan NISP juga menunjukkan performa yang positif. Dalam 1 tahun terakhir, laba bersih mereka meningkat sebesar 18,7% menjadi Rp4.091 miliar. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, CAGR, selama 5 tahun, laba bersih mereka tumbuh sebesar 9,2% setiap tahun. Dapat dikatakan bahwa NISP memiliki pertumbuhan laba yang solid. Mari kita lihat seberapa profitable NISP sebagai perusahaan. Gross profit margin mereka mengalami penurunan dari 68,7% menjadi 60,3% tahun ini. Sementara itu, net profit margin mereka juga mengalami penurunan dari 26,2% menjadi 24,9% di tahun ini. Meskipun ada penurunan, NISP tetap menjadi perusahaan yang profitable. Posisi NISP berdasarkan return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, adalah sangat baik. ROA mereka naik dari 1,4% menjadi 1,6%. Sedangkan ROE mereka naik dari 9,7% menjadi 11,0%. Hal ini menunjukkan bahwa NISP semakin efisien dalam menggunakan aset dan modalnya. Peningkatan ROA dan ROE ini sangat positif bagi perusahaan. Selanjutnya, mari kita tinjau kesehatan keuangan NISP berdasarkan debt-to-equity ratio. Pada tahun ini, debt-to-equity ratio mereka adalah 0,1 kali, tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa NISP memiliki posisi keuangan yang sehat. Sekarang, kita akan lihat juga bagaimana performa NISP menurut skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, investor dunia. Berdasarkan skor Buffett, NISP mendapatkan 1 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa NISP masih perlu meningkatkan performa dan analisis lebih mendalam. Untuk informasi lebih detailnya, bisa kalian cek di aplikasi investor yang bisa kalian unduh melalui link yang ada di deskripsi. Selanjutnya, kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu saham atau aset berdasarkan analisis fundamental. Margin of safety adalah selisih antara harga saham yang ditentukan dengan nilai intrinsiknya. Jadi, saat melakukan valuasi, kita mencari tahu apakah saham tersebut dihargai dengan wajar dan kita berusaha mendapatkan harga yang lebih rendah dari nilai intrinsiknya untuk melindungi diri dari risiko. Saat ini, fair value dari saham NISP adalah 1006 dan margin of safety yang dimilikinya adalah minus 24,2%. Berdasarkan valuasi dengan menggunakan price to book, PB, BEN, kita dapat melihat bahwa saat ini harga saham NISP diperdagangkan di atas nilai intrinsiknya. Margin of safety yang negatif menunjukkan bahwa saham ini dihargai dengan premi saat ini. Untuk valuasi menggunakan price to earnings, P, BEN, fair value dari saham NISP adalah 1208 dan margin of safety yang dimilikinya adalah minus 3,4%. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham NISP juga diperdagangkan di atas nilai intrinsiknya dengan margin of safety yang sedikit negatif. Jadi, kita perlu berhati-hati dalam melakukan investasi pada saham ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai performa keuangan NISP berdasarkan data yang telah disediakan. Namun, ingat ya teman-teman, analisis lebih lanjut dan pengambilan keputusan tetap menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Mari selalu berhati-hati dan teliti dalam berinvestasi. Terima kasih.